Sebuah kemampuan unik yaitu dapat menghilangkan hawa keberadaan di tengah kerumunan orang, digunakan untuk bermain basket melawan mereka yang dijuluki Kiseki no Seedai atau generasi ajaib. Ya, itulah yang akan dilakukan Kuroko dalam cerita komik Kuroko no Basket. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja mari kita bahas. Kuroko no Basket adalah manga shonen Jepang yang terbit pertama kali pada tanggal 8 Desember 2008. Dikarang dan diilustrasikan oleh Tadatoshi Fujimaki. Serial manga atau komik ini sudah tamat dengan jumlah volume 30 dan jumlah chapter 275. Komik Kuroko no Basket menceritakan tentang ada 5 pemain basket SMP yang sangat kuat dan disebut Kiseki no Seedai atau generasi ajaib. 5 pemain itu adalah Kiseryo Uta, Murasaki Bara Atsushi, Aomine Daiki, Midorima Shintaro dan Akashi Seijuro. Namun ada pemain ke-6 yang termasuk dalam Kiseki no Seedai yang tidak diketahui keberadaannya. Nama pemain ke-6 itu adalah Kuroko Tetsuya yang disebut sebagai bayangan. Semua pemain Kiseki no Seedai termasuk Kuroko memutuskan untuk tidak bersekolah di tempat yang sama ketika memasuki SMA. Kuroko memilih masuk ke SMA Seirin dan bertemu dengan Kagami Taiga. Kuroko dan Kagami pun akhirnya bergabung dengan klub basket SMA Seirin dan bertekad untuk mengalahkan Kiseki no Seedai. Mari kita bahas karakter utama dalam komik ini satu persatu. Tetsuya Kuroko, dia adalah pemuda yang unik. Karena tubuhnya kecil dan pendiam, hawa keberadaannya seakan-akan menghilang. Dengan hawa keberadaannya yang rendah, dia membuat tekniknya sendiri yaitu misdirection di mana dia dapat mencuri bola dari lawan tanpa diduga-duga olehnya. Selain itu dia juga dapat memanfaatkan kemampuan tersebut untuk berbagai macam hal seperti shoot, dribble, dan lain-lain bagaikan hantu. Dia merupakan pemain cadangan dari Kiseki no Seedai yang bertekad untuk mensupport Kagami Taiga untuk mengalahkan mereka. Kagami Taiga adalah power forward tim basket SMA Seirin yang memiliki kemampuan melompat dan refleks yang hebat. Hal itu terbukti ketika dia mampu menghentikan shoot Midorima dan juga formless shoot milik Aomine. Dalam serial Kuroko no Basket sendiri, Kagami dikatakan setara dengan Kiseki no Seedai. Gaya permainan Kagami bisa dibilang mirip dengan Aomine yang mengandalkan kelincahan dan fleksibilitas streetball. Dan sama seperti Aomine, Kagami juga dapat masuk ke dalam zone. Bahkan zone level kedua, Direct Drive Zone. Kiseryo Uta adalah karakter Kuroko no Basket yang memiliki tinggi badan 189 cm. Ini menguasai perfect copy, sebuah kemampuan untuk meniru teknik basket siapapun, bahkan teknik milik anggota Kiseki no Seedai sekalipun. Tidak hanya itu, dalam last game, dia juga bisa menguasai zone. Hal ini menyebabkan dia menjadi pemain terkuat di lapangan saat pertandingan basket tim Vorpal Swords melawan Jabberwock, hal yang dikonfirmasikan sendiri oleh Midorima. Namun Kise memiliki kelemahan, perfect copy dan zone benar-benar menguras tenaga dengan cepat, membuat Kise tidak bisa bertahan lama di lapangan dan bermain untuk sisa pertandingan. Midorima Shintaro, seorang wakil kapten dan shooter Kiseki no Seedai. Pemain yang satu ini memiliki tingkat keakuratan hingga 100% dalam menembakkan bola basket jika tidak dihalangi. Yang membuatnya berbahaya adalah dia bisa menembak jarak sejauh apapun di lapangan, bahkan satu lapangan penuh. Selain itu, teknik Sky Direct 3-point shot miliknya membuat Midorima semakin berbahaya karena dia bisa shoot bahkan saat belum memegang bola. Selain shoot, Midorima yang kini bermain untuk Shutoku juga cerdas saat bertanding, cepat, dan kuat. Dia juga sangat baik dalam bertahan, bahkan sempat bisa menahan mengalahkan Kagami saat duel di udara. Aomine Daiki adalah pemain andalan Kiseki no Seedai yang memiliki tinggi 192 cm. Dia merupakan salah satu yang paling berbahaya di antara Kiseki no Seedai. Aomine memiliki kecepatan, kelincahan, dan kekuatan yang membuat dirinya disebut sebagai monsternya permainan basket. Di antara semua kelebihannya, mungkin hal yang paling berbahaya dari Aomine adalah kemampuannya untuk mencetak angka dari segala posisi, yang bahkan sepertinya mustahil untuk dipraktikkan bahkan di dunia nyata sekalipun. Satu-satunya kelemahan yang dimiliki Aomine adalah stamina yang juga disebabkan oleh malasnya dia berlatih. Hal itu terbukti ketika pertandingan melawan Seirin. Aomine terpaksa harus keluar lebih dulu dari zone karena staminanya yang habis.
Tim Aomine pun tersingkir dari Winter Cup setelah dikalahkan oleh Seirin. Murasaki Bara Atsushi. Center dari Kiseki no Seedai ini memiliki kekuatan C tinggi badan 208 cm. Kemampuan bertahannya sangat hebat, sesuatu yang diakui bahkan oleh Aomine. Akan tetapi, sebenarnya kemampuan terkuat Murasaki Bara bukanlah bertahan, melainkan menyerang. Murasaki Bara sendiri diceritakan sebagai pemain pemalas. Dia juga suka menahan diri karena tidak ingin mencederai pemain lainnya. Barulah saat melawan Silver dari Jabberwock dalam Kuroko no Basket Last Game, Murasaki Bara bisa serius mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia pun bisa mengalahkan Silver seorang diri dan tanpa menggunakan zone. Sayangnya, dia harus ditarik mundur karena cedera yang disebabkan oleh kecurangan Silver. Akashi Seijuro, sang kapten Kiseki no Seedai. Akashi adalah orang yang mampu mengatur Kiseki no Seedai dan juga orang pertama yang menemukan kemampuan misdirection milik Kuroko. Dia juga memiliki Emperor Ace yang membuatnya bisa melihat seluruh lapangan serta masa depan. Dalam last game sendiri, Emperor Ace miliknya semakin berkembang. Selain itu, dia juga memiliki passing yang sangat bagus sehingga mampu membuat seluruh anggota timnya masuk ke dalam zone, atau mendekati zone. Akan tetapi, kemampuan paling menakutkan dari Akashi bukanlah Emperor Ace, melainkan kecerdasannya. Hal ini sudah sering disebutkan dalam serial Kuroko no Basket, bahwa Emperor Ace menakutkan karena Akashi lah penggunanya. Dengan kecerdasannya, Akashi mampu menggagalkan Skydirect 3-point Midorima serta berhasil memaksa Kagami untuk keluar dari zone. Singkat kata, karakter yang satu ini benar-benar overpowered. Kuroko no Basket memperlihatkan cara pandang lain dari sebuah karakter utama komik di mana karakter tersebut justru bukan sebagai karakter yang paling menonjol namun malah menjadi karakter support yang membantu untuk bisa mengalahkan lawan-lawan kuat. Melihat orang yang biasanya dipandang sebelah mata karena hawa keberadaannya tidak diperhitungkan justru menjadi senjata support yang berbahaya adalah hal menarik utama dalam cerita komik ini. Bagaimana, penasaran dengan kisahnya? Langsung saja baca komiknya. Oke, cukup sekian dulu review komik kali ini. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya.